Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vers Novel. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 di Kabupaten Mukomuko. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis nilai akuntabilitas yang terdapat di film pendek yang berjudul Aku dan PNS Hebat. Selamat menyaksikan. Film pendek inspiratif ini menceritakan tentang perjalanan Pak Jaya dalam menjadi seorang PNS yang profesional. Meskipun teman sejawat meragukan gagasan itu karena stigma negatif tentang PNS, Pak Jaya tidak terpengaruh akan hal tersebut. Pak Jaya selalu berusaha menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas di lingkungan kerjanya. Aku harus bisa menjadi virus yang menularkan dan menyalurkan energi positif lingkungan PNS. Jalan desa yang sudah berhasil. Kepemimpinan. Dalam video tampak suasana rapat yang dipimpin oleh pimpinan Pak Jaya. Nilai kepemimpinan kentara dalam lingkungan kerja tersebut, di mana pimpinan Pak Jaya menerima berbagai ide dari anggota kelompoknya. Kemudian mengarahkan anggota kelompok melaksanakan tugas sesuai keputusan rapat bersama yang merupakan keputusan terbaik bagi kepentingan umum. Nilai akuntabilitas transparansi dapat dilihat dari bagaimana keputusan rapat adalah demi kepentingan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban dari pengerjaan proyek jalan desa diinformasikan kepada masyarakat di kantor desa, sehingga masyarakat mengetahui tidak hanya hasil akhir proyek, tapi juga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari aparat pemerintah setempat. Seseorang yang berintegritas akan memiliki karakter yang kuat, berkomitmen terhadap apa yang diyakini, bertanggung jawab terhadap tugas, memiliki landasan moral yang baik untuk melaksanakan tugasnya. Dalam video Aku dan PNS kita bisa melihat bahwa Pak Jaya merupakan sosok yang berintegritas tinggi dengan stigma negatif yang dimiliki masyarakat terhadap PNS. Dia percaya pada dirinya dan terus berusaha menjadi PNS yang profesional. Tugas yang dilaksanakannya dengan tanggung jawab, jujur, dan ramah. Dari video kita bisa melihat bagaimana LPJ proyek dikerjakan Pak Jaya hingga tuntas dan disebarluaskan pada masyarakat. Pak Jaya bersikap ramah pada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab melaksanakan tugas. Dan dia juga bersikap adil kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras, dan agama. Ditunjukkan dari kegiatan rapat di mana pimpinan Pak Jaya memberikan kepercayaan kepada Pak Jaya untuk menyusun dan menyebarkan informasi LPJ proyek pada masyarakat. Jika pemimpin tidak percaya pada anggotanya, proses penyelesaian tugas dapat terhambat. Sumber daya dengan tugas yang diemban dapat dilihat dari tugas yang dikerjakan Pak Jaya dalam menyelesaikan LPJ. Pak Jaya memiliki kemampuan membuat laporan, juga kepercayaan diri didukung dengan kepercayaan dari pemimpin dan alat yang memadai di kantor untuk membuat laporan. Pak Jaya paham betul apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Terlihat dari kekhawatirannya terhadap ibu-ibu yang mengalami kecelakaan di jalan desa. Dia sadar bahwa proyek jalan desa adalah suatu hal yang penting bagi masyarakat. Andai saja aparatur yang berwenang tidak terlambat memperbaiki jalan yang rusak. Dari awal memasuki dunia PNS hingga dia bertugas di kantor desa, Pak Jaya konsisten dengan sikapnya menjadi PNS yang profesional, yaitu disiplin dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Kepemimpinan. Nilai ini ditunjukkan oleh sosok kepala sekolah sebagai pimpinan yang memberikan contoh yang baik dan konsistensi dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Namun, nilai kepemimpinan tidak saja dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga para guru yang dapat mengkoordinir kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi efektif dan optimal. Transparansi, keterbukaan informasi kepada peserta didik dan orang tua mengenai hak informasi yang wajib mereka ketahui. Beberapa contohnya yaitu peserta didik berhak mengetahui hasil atau jawaban yang benar dari soal ujian yang telah diberikan sehingga peserta didik dapat menerima nilai yang didapatkan. 2. Menyampaikan informasi pengajuan beasiswa dan penyerahan secara langsung beasiswa kepada peserta didik dan orang tua melalui laporan tertulis dan verbal, sehingga akan meningkatkan rasa saling percaya dan yakin kepada sekolah.
Bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab sebagai seorang pendidik yaitu berupa menunjukkan sikap disiplin, mentaati peraturan, menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan, menyusun laporan hasil serta menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan seperti guru bimbingan dan konseling melakukan kunjungan rumah dan studi kasus di sekolah. Keadilan, bersikap tidak memihak baik kepada rekan kerja, peserta didik, ataupun wali peserta didik. Tidak membedakan peserta didik berdasarkan tingkat daya tangkap, latar belakang ekonomi dan status sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dan penilaian secara adil kepada peserta didik. Terima kasih.